Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ridwanutika Sari, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Banyusari, Kabupaten Karawang. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor peserta 245060297. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Banyusari, Kabupaten Karawang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Doa selesai.
Kelas PG1 Ahmad Arifali. Awal perjanjian dalam belajar yaitu tidak memakai peci. Yang laki-laki silakan ke depan, dan yang perempuan tidak memakai dalaman kerudung silahkan ke depan. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Nah, yang di belakang belum, tolong dibuang dulu. Coba bacakan surat Al-Ahad. Sebelum pembelajaran, Ibu akan menyampaikan motivasi sebelum belajar itu harus punya semangat ya, rasa semangat yang tinggi, ingin ketahuan, ingin tahu yang besar soal ilmu agama, karena menuntut ilmu agama itu hukumnya apa nak? Wajib. Kalau sudah punya ilmu, kita wajib apa? Mengamalkan. Kalau tidak diamalkan, dosa tidak? Dosa. Makanya contohnya nih, kalau kita punya ilmu, jangan pelit ilmu ya. Harus kasih tahu ke temennya. Misalnya nih, yang hari ini tidak masuk kelas, nanti yang tidak masuk kelasnya itu dikasih tahu. Jangan sampai mengumpat ilmu. Bahaya mana sih? Mengumpat ilmu atau mengumpat harta? Ya, bahaya, makanya harus diamalkan. Nah, selain itu juga agar kita belajar menanamkan rasa tawadu ya. Tawadu itu apa? Ya, niatkan karena Allah. Berarti kita jangan menuntut ilmu karena manusia ya, harus karena Allah. Bahkan kita menuntut ilmu itu jadi penolong akhirat ya. Nah, yang akan menjadi saksi nanti kita ini dinding ya, yang akan jadi saksi kita di akhirat bahwa si fulan ini menuntut ilmu agama gitu ya. Nah, jadi bahkan dari rumah ke sekolah pun sudah menjadi ladang pahala buat kalian kalau sudah menanamkan rasa tawadu ya. Nah, dan termasuk jihad fi sabilillah. Jihad itu nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah yang sulit-sulit, yang mudah aja dari rumah datang ke sekolah itu sudah termasuk jihad fi sabilillah, jihad ilmi, talabul ilmi ya, mencari ilmu ya. Nah, sekarang pembahasan keempat sudah. Ini dengan hati ibu mau tanya dulu nih, apakah kalian mempunyai iman?
dengan penuh keyakinan. Kan yakin itu bentuknya rasa, ya. Nah, terus percaya bentuknya rasa, gitu ya. Nah, jadi selain ke apa makna iman, ibu ingin menyampaikan meyakini dengan hati. Contoh meyakini dengan hati, cara imannya gimana sih? Ada yang sudah tahu? Sama dengan hanya tadi percaya, meyakini dengan hati. Kita harus yakin kepada Allah, kita harus yakin kepada Rasulullah. Ucapan-ucapan Rasulullah itu benar, ya. Nah, terus apapun yang disampaikan oleh Rasulullah kita harus meyakini dengan hati, ya. Lalu kedua, meyakini dengan mengucapkan dengan lisan. Contohnya gimana, Nak? Dengan lisan. Coba angkat tangan yang sudah mengerti meyakini dengan mengucapkan dengan lisan. Dengan ucapan. Apapun yang Rasulullah ucapkan itu benar, dan kita juga harus menyampaikan dengan lisan juga, ya. Terus misalnya nih Rasulullah menyampaikan sedekah itu yang paling mudah, misalnya senyuman, kita sampaikan melalui lisan, ya. Apa yang disampaikan Rasulullah kita sampaikan melalui lisan juga. Seperti sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, terus ketiga, meyakini dengan mengamalkan melalui perbuatan. Contohnya apa? Salat, betul. Nah, nyambungnya sedekah. Terus apa lagi? Kita juga meyakini dengan mengamalkan melalui perbuatan, bisa dengan hablum minallah dan hablum minanas. Kalau hubungan aku dengan Allah, misalnya salat. Kalau hablum minanas berarti hubungan kita dengan manusia. Ya, contohnya gimana? Silaturahmi, ya. Apalagi? Tolong, Mak. Menghargai. Nah, lalu ke pengertian suabul iman. Nah, meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu ajaran tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Nah, itu pengertian dari suabul iman. Kemudian ada daklilnya, daklil syabul iman. Daklil itu apa sih, Nak? Daklil itu berupa bukti, boleh dicatat di buku catatan. Karena ilmu itu ibarat seperti barang yang kamu suka, ya, terus kamu kira-kira apa itu? Jaga, rawat, ya. Nah, kalau ilmu dirawatnya pakai apa? Kupas, pensil, pena, ya. Nah, makanya kenapa
di zaman Nabi itu menyembah apa coba? Patung berhala ya, pohon, matahari. Nah itu nggak boleh ya. Apalagi kita di zaman sekarang teknologi menyembah apa? HP. Begitu bilangin. Jangan ya. Nah terus yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Contohnya nih, kalau kita lagi naik motor, terus ada paku atau ada apa namanya barang, nah kita berhenti dulu, singkirkan. Ya itu sudah termasuk iman ya. Nah lalu malu. Nah biasanya malu itu di zaman sekarang sudah rendah. Sudah apa namanya tidak asing lagi karena adanya teknologi TikTok ya. Biasanya ini dari bagian perempuan, mohon maaf ya, juga harus disampaikan karena ini apa ya, supaya kalian menanamkan rasa iman ya. Boleh kalian berTikTok, tapi harus dengan yang bermanfaat ya. Jangan joget-joget tidak jelas, apalagi tidak memakai kerudung ya. Karena kalau tidak memakai kerudung itu ancaman di akhiratnya di apa rambut otak-otaknya sampai ke dalam ngeri ya. Selain itu hukumannya kalau kamu punya kakak atau adik laki-laki atau ayah misalnya ya, kalian tentu sayang kan kepada adik atau kakak laki-laki ya. Ibaratnya seperti ini. Yang perempuan dia tidak memakai kerudung. Selangkah pula keluar tanpa hijab, selangkah pula kamu ngajak adik atau kakak yang laki-laki ke neraka. Ya, hanya harus dijaga ya kerudungnya ya. Yang laki-laki juga harus dijaga matanya, pandangannya. Harus bagian dari iman ya. Ngerti ya? Kemudian macam-macam suatu iman.
boleh ada, silakan ditanya. Ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan ya. Izin bertanya boleh? Boleh. Acan. Ibu cek dulu ya, halaman 45. Apa hukum dari hasil riba? Nah, di sini hasil riba terdapat dari nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan diri sendiri. Di sini nilai-nilainya ada yang berhati-hati dalam berkata-kata, kemudian menjaga arti, menjaga kehalalan, dan memelihara diri dari harta yang haram. Misalnya hasil riba. Tadi katanya pertanyaannya yaitu apa hukum dari riba? Yaitu haram, ya. Haram. Riba itu kan biasanya ada di bank ya. Nah, itu bagaimana yang menjalankan riba, yang menyaksikan riba, yang mendukung riba, apakah mereka juga termasuk dosa? Ya, mereka semua dosa haram, ya. Bahkan riba itu disamakan dengan kayak berapaan ya, 40 kali dinar atau berapa mah, ibaratnya seperti itu. Berarti ngeri ya hukumannya. Nah, mudah-mudahan kalian jangan termasuk orang-orang yang suka menjalankan riba, ya, haram, ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah menjauhi riba, berarti kalian sudah jadi anak bangsa selalu beriman, ya. Paham dong? Ada yang kita lihat enggak? Sudah cukup? Alhamdulillah, ya. Sudah. Ibu mau memberikan tugas ya. Tugasnya silakan. Kalian mempresentasikan di depan kelas untuk menyimpulkan hasil temuan yang diperoleh. Misalnya nih, kalian sudah mendengarkan apa yang diamalkan oleh ibu tadi, peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Berarti kalian simpulin tuh apa yang ibu sampaikan barusan, ya. Misalnya nih, makna syu'abul iman itu begini-begini menurut bahasa kalian masing-masing. Nah, boleh kalian bisa sambil baca-baca di buku paket halaman 44. Setelah itu kalau sudah selesai boleh maju ke depan seorang, ya.
iman yang berarti percaya atau yakin. Karena kalau kita tidak memiliki iman, belum tentu kita itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun syiarul iman yang berartikan adalah memiliki iman yang kuat dan mendapatkan surganya, berwawasan tauhid yang lurus dan memiliki akhlakul karimah. Yang berarti di sini orang ini memiliki iman yang sangat kuat dan tidak tergoyah sedikit pun oleh hal-hal yang menjerumuskan di dalam kesesatan. Dan orang yang seperti ini sudah pasti dia ahli surga dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya terima kasih pada kita. Terkait materi dan menuliskan komentar atau pesan moral yang terkandung dalam gambar tersebut. Nah, itu gambarnya berupa lisan, ya. Pesannya nih, gimana nih pesannya? Kalau kita selalu berlisan harus gimana, ya? Terus apa aja nih yang harus kita buang dari hal-hal negatif tentang lisan, ya? Paham dong? Silahkan dikerjakan. Tugas ini sudah selesai. Siapa angkat tangan? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya sebagai hamba Allah yaitu manusia yang paling mulia dari keturunan Adam dan Siti Hawa, ya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan untuk berkata dengan baik, untuk berdoa kepadanya dan bertakwa kepadanya. Jadi sebagai manusia kita harus menjaga lisan dan jangan berkata seenaknya atau tidak semau karena itu jika sifatnya tidak baik dan tidak sopan santun. Ada peribahasa mulutmu adalah harimau. Jadi kita harus bisa menjaga perkataan kita sendiri karena perkataan kita juga ditanggung oleh kita sendiri. Ya, dari saya terima kasih. Terminal lisan ini biasanya kalau lisannya baik berarti hatinya juga baik. Kalau lisannya kalau buruk berarti hatinya juga buruk-buruknya. Kalau mau bicara atau menuturkan lisan kepada teman, sahabat atau keluarga siapapun gitu, ya harus dipikirkan dulu ya, oh itu mengandung dosa atau tidak, gitu ya. Nah itu sudah ngerti ya semuanya makna lisan. Kalau kita sudah menjalankan lisan dengan baik, itu juga sudah termasuk syarul iman, ya. Anak tadi yang ibu sampaikan kalau lisan itu cerminan hati. Kalau lisannya baik, hatinya juga baik, insya Allah ya. Nah, kan seperti
kalian juga mudah-mudahan kesimpulannya baik ya. Ibu yakin ibu kelas ini kita pindah. Amin. Amin banget. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah selesai. Ibu simpulin Sulabul Iman itu apa namanya, seperti yang disampaikan di sini ya, udah disampaikan dalilnya, macam-macamnya, mudah-mudahan kalian sudah ngerti ya. Lalu nanti mempersiapkan untuk pekan depan masih di materi tentang Sulabul Iman ya, tapi di sini ada artikel nanti ibu bacakan pekan depan ya tentang Akhtar bin Abi Rabah ya. Nah terus sebelum menutup seperti biasa harus ada nadom dulu ya. Sudah nadom bacain Berjuanglah, berusaha